Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat datang dalam acara sharing session komunitas MC Sejuta Acara. Dan malam ini mengangkat tema Ice Breaking Anti Garing. Boleh dong tepuk tangan teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Saya berdoa teman-teman semua dalam kondisi sehat dan semakin semangat. Dan boleh kita absen dulu ya, supaya kita tahu bersama dari mana saja teman-teman yang hadir pada malam ini. Silakan ditulis di kolom chat ya, dari mananya. Saya belum melihat ini, teman-teman boleh dong. Oh, ada dari Bekasi, Depok, Bekasi hadir, Bandar Lampung, Mas Aang, Surabaya, Palembang, dari Surabaya ya. Oke, teman-teman ya. Ini artinya mewakili seluruh Indonesia, insya Allah ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menuliskan kehadiran chat di kolom chatnya. Sekali lagi terima kasih. Perkenalkan, saya Bri Martoyo. Senang sekali rasanya saya bisa menjadi pemandu acara pada malam ini. Dan bertemu dengan teman-teman yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Sebuah acara sepertinya, teman-teman, belumlah lengkap kalau tidak ada pantun di dalamnya. Dan boleh saya berpantun? Boleh? Boleh. Iya, karena saya lihat teman-teman sudah cakep, maka nanti dikeren-kerenin aja ya. Gitu ya. Oke, baik. Bang Mamat pergi ke Jakarta. Keren. Keren. Ke Jakarta, pulang balik naik sepeda. Keren. Keren. Ya, aku doakan komunitas MC Sejuta Acara. Hidupnya Keren. berkah, sukses, mulia. Amin ya rabbal Amin. alamin. Keren. Di awal perjumpaan, marilah kita sama-sama bersyukur atas segala karunia Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita semua bisa hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat di acara yang selalu kita nanti ini. Teman-teman, acara rutinan yang dibuat oleh komunitas MC Sejuta Acara merupakan forum berbagi dari seorang founder. Beliau adalah Kak Ihsan Kamil yang ingin membantu para anggota komunitas tidak hanya menguasai materi, tetapi mereka mampu menerapkan apa yang sudah dipelajarinya dan menjadikannya seorang pembawa acara profesional. Dan Kak Ihsan Kamil tidak hanya berbagi bagaimana teknik membawakan acara, tetapi dalam komunitas ini teman-teman akan mendapatkan materi yang komprehensif, tools-tools, dan skill pendukung untuk menjamin setiap anggota komunitas mampu membawakan acara dengan baik. Saya yakin teman-teman, Anda sudah mengetahui ada tugas utama seorang pembawa acara pada saat dia tampil. Yaitu yang pertama adalah memadu acara. Yang kedua menghidupkan acara. Dan ketiga memastikan bahwa acara berjalan lancar. Dan malam ini Kak Ihsan Kamil akan berbagi bagaimana cara seorang pembawa acara menghidupkan suasana. Kira-kira dengan cara apa teman-teman? Ada yang tahu? Ya, Ice ya, breaking. betul. Dengan ice breaking. Tentu saja tidak sekedar ice breaking yang akan dibawakan oleh Kang Ihsan nanti. Dan sesuai dengan tema malam ini, beliau akan berbagi bagaimana mengkreasi ice breaking anti garing. Asik apa asik? Baik, saya sampaikan selama acara berlangsung, nanti saya silakan kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat ya, agar pada sesi tanya jawab nanti bisa saya bacakan untuk dijawab langsung oleh Kak Ihsan. Dan terakhir, pastikan Anda standby sampai selesai, karena di akhir acara nanti, Kak Ihsan akan berbagi e-book gratis tentang ice breaking. Tentu saja hanya untuk mereka yang hadir pada malam ini. Baik, teman-teman,
Siapa yang sudah tidak sabar untuk menerima materi ini? Boleh angkat tangan kanan, boleh? Sekarang gerak-gerakan, dan sekarang tangan kiri diangkat juga, dan gerak-gerakan lebih kencang lagi, dan hentakan, Dan kita persilakan Kak Ison Kamil, seorang profesional MC sejak tahun 2019, sekaligus spesialis icebreaker event, untuk menyampaikan materinya. Boleh dong tepuk tangan untuk kita semua, teman-teman. Ben, terima kasih Pak Bre atas persembahannya untuk saya. Dan sekali lagi saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wabarakatuh. Ya, sebelum saya lanjut, saya nggak mau kalah sama Pak Bre, saya juga mau kasih pantun. Kalau tadi Pak Bre bilangnya keren, kalau saya nggak mau keren, tapi saya maunya manis. Karena kalau yang manis akan selalu diingat ya. Oke, anak kecil minumnya ASI, Manis. orang sakit minumnya adem sari. Manis. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih buat semuanya yang udah join pada malam hari ini. Tepuk tangan dong buat kita semua. Tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat seluruh rekan-rekan yang telah bergabung pada malam hari ini, dan tentunya seperti biasa saya selalu senang, saya selalu semangat untuk berbagi bersama dengan rekan-rekan semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan lebih banyak sebenarnya tentang praktek ya. Jadi nanti saya akan sharing, nanti kita praktekkan bareng karena hari ini judulnya adalah sebenarnya mini workshop ice breaking. Nah, ini kalau biasanya teman-teman lebih banyak mendengarkan saya, cuma kalau hari ini nanti saya mau ajak banyak teman-teman tuh terlibat dalam materi pada malam hari ini. Jadi bagi yang bisa dinyalakan kameranya, silakan dinyalakan. Jadi nanti juga yang bisa dinyalakan mic-nya juga jangan malu-malu. Jadi kita harus ada partisipasi bersama untuk bisa menghidupkan suasana ice breaking. Jadi langsung aja saya izin untuk share screen terlebih dahulu untuk materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi malam hari ini seperti Pak Bre jelaskan, saya akan banyak berbagi seputar tentang ice breaking khususnya. Tapi bedanya mungkin ice breaking yang saya bagikan ini lebih spesifik teman-teman. Jadi bukan untuk guru, kan biasanya kalau guru itu banyak nyanyi-nyanyian ya, banyak tepuk-tepukan, banyak nyanyi-nyanyian dan lain-lain. Tapi kalau yang hari ini saya bagikan ini untuk di beberapa sesi khusus yang bisa dibawakan oleh trainer, public speaker, ataupun MC. Oke. Nah, sebelumnya mungkin biar lebih tahu dulu background saya ya teman-teman ya. Jadi saya kebetulan selain jadi MC, saya juga kebetulan saat ini masih aktif menjadi seorang icebreaker event di beberapa lembaga pelatihan. Nah, pertanyaan yang keluar adalah, Mas Isan, emang ada pekerjaan menjadi seorang icebreaker gitu ya? Nah, saya juga sebenarnya agak lucu teman-teman, agak aneh karena kok bisa ada pekerjaan sebagai icebreaker? Padahal kalau sekarang kan kita tahu ya, ada yang namanya seorang stand up comedian. Nah, tapi kalau saya nih anehnya, saya benar-benar diberikan sesi khusus, misalnya 5 sampai 10 menit atau 15 menit untuk mengisi sesi ice breaking, di mana tujuannya biasanya untuk membantu trainer yang sedang mengisi materi agar pesertanya tuh lebih fresh lagi. Nah, uniknya dikasih sesi khusus, dan menariknya lagi, saya cuma ngisi 15 menit, tapi bayarannya bayaran MC gitu kan, agak lucu ya. Agak aneh ada pekerjaan seperti ini. Nah, jadi yang akan saya bagikan pada malam hari ini kurang lebih adalah ice breaking yang bisa dipakai untuk orang dewasa dan juga tentunya untuk sesi-sesi khusus seperti yang saya lakukan. Jadi yang akan saya bagikan ini udah difilter teman-teman nih. Kenapa udah difilter dulu? Karena menurut saya untuk ice breaking orang dewasa itu nggak bisa semua ice breaking dimainkan gitu. Karena kalau prinsip saya itu, saya nggak pengen bikin suasana ice breaking saya itu jadi kekanak-kanakan teman-teman buat orang dewasa. Nah, misalnya gimana kalau yang kekanak-kanakan? Contoh ya, misalnya kalau yang kekanak-kanakan tuh kayak ice breaking untuk anak SD, anak SMP,
Nah, yang kebanyakan nyanyi-nyanyi misalnya atau tepuk-tepukan yang misalnya tepuk semangat, semangat. Nah, itu kan nggak etis ya buat digunakan untuk orang dewasa. Nah, tapi kalau untuk di anak kecil, remaja masih cocok-cocok aja. Nah, jadi yang hari ini saya bagikan kurang lebih adalah sifatnya yang tidak seperti itu, tapi tujuannya adalah untuk ice breaking orang dewasa. Oke, tadi saya lihat nih udah luar biasa ya, banyak banget yang hadir dari luar Jakarta tentunya, dan terima kasih atas eh, sudah bergabung pada malam hari ini. Dan kurang lebih yang akan kita bahas ini hanya dua ini aja. Yang pertama tentu cara membawakan ice breaking nih teman-teman nih. Nah, jadi kan tadi kan dibuka kan ice breaking anti garing. Nah, garing ini bisa jadinya bukan karena ice breaking-nya teman-teman yang nggak seru, tapi cara membawakannya yang kurang tepat. Nah, jadi saya bakal sharing sama teman-teman tips biar pada saat kita membawakan ice breaking itu nggak garing dan bisa diterima oleh audiens kita. Dan yang kedua, nanti saya juga akan bagi-bagi ice breaking karena kebetulan saya juga baru saja selesai membuat playbook ice breaking. Nanti yang saya akan bagikan pada teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Oke, jadi mungkin kita satukan dulu nih, satu framing dulu ya, satukan pemahaman kita dulu. Kalau menurut saya, ice breaking dan energizing itu adalah sebuah seni untuk menciptakan suasana yang nyaman, seru, menyenangkan, dan menghibur kepada audiens. Jadi ada banyak elemen ya teman-teman ya. Bisa kita bikin audiens itu nyaman sama kita, bisa kita bikin suasananya tuh seru kayak Pak Bri tadi kan kasih pantun jadi seru, bisa bikin menyenangkan, kita bisa pakai jokes ringan dan tentunya harus menghibur audiens. Nah, menghibur berarti nggak boleh garing teman-teman. Jadi kalau menghibur harus lucu, harus bisa membuat audiens itu merasakan eee, excited saat kita melakukan ice breaking, bukannya mikir, "Nih pabrik ngapain sih pantun-pantun, Mas Ihsan ngapain sih pantun-pantun." Nah, itu nggak menghibur namanya, jadinya annoying. Nah, tapi kita akan menghindari hal-hal seperti itu dalam menggunakan ice breaking. Oke, sekarang saya mau chit-chat dulu nih sama teman-teman nih, boleh aktifkan kolom chatnya. Kira-kira menurut teman-teman, kapan aja butuh sesi ice breaking? Yo, saya mau tahu nih kalau dari teman-teman kira-kira kapan aja kita butuh untuk memberikan ice breaking? Silakan nih bagi yang ngajar jadi MC, trainer, dan lain-lain. Oh, Mas Aris, jeda materi 1 ke materi 2, cakep. Setelah jeda istirahat, nah betul ya, biasanya ngantuk. Habis istirahat, jadi apa, fokusnya udah berpindah, boring. Nah, pada saat audiens lagi jenuh, kita lihat nih kasihan pematerinya nih ya, udah ngomong 1 jam, audiensnya udah mulai ketarik sama gravitasi bumi kan, udah mulai nunduk-nunduk, jatuh beberapa kali. Awal acara betul, sebelum masuk materi betul. Oke, cakep 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 cakep. Saat pertama membuka acara dan di tengah-tengah 2 acara, cakep. Jawaban teman-teman tepat semuanya. Nah, kalau kelihatan nggak semangat, betul banget nih MC ataupun public speaker ini harus bisa menyelipkan ice breaking. Biar tadi engage ya, ada hubungan sama audiens. Oke, betul semuanya jawabannya, tapi saya coba rangkum dan menambahkan. Nah, kalau menurut saya akan, ini kan kondisinya ya. Kalau teman-teman jawab itu kondisinya, tapi kalau saya akan bantu menambahkan di eh, pada saat kegiatannya teman-teman. Nah, jadi kalau menurut saya ada 3 kegiatan yang memang membutuhkan ice breaking. Yang pertama ini adalah pada saat pembelajaran. Nah, pada saat pembelajaran nih perlu nih, kayak sekarang misalnya, atau kalau teman-teman lagi ngajar jadi guru, jadi trainer, itu butuh ada sesi ice breaking. Kenapa? Nah, ini jawabannya udah dijawab semua sama teman-teman nih di kolom chat kan. Karena takutnya boring, takutnya memang materinya kepanjangan, jadi butuh sekali bantuan ice breaking agar bisa bikin fresh lagi. Itu untuk kondisi pembelajaran. Lalu juga biasanya yang butuh ice breaking juga adalah pada saat kegiatan outbound, teman-teman. Nah, kegiatan outbound ini juga sangat butuh ice breaking. Makanya kadang kalau teman-teman misalnya ikut outing kantor, ya kan, ada master game-nya yang akan ngelip.
kegiatan biar teman-teman tuh bisa merasakan keseruan acaranya selama kegiatan itu berlangsung. Nah, atau yang ketiga, seperti saya nih, ada sesi-sesi khusus yang memang disiapkan untuk bisa mengenergize peserta. Nah, karena pengalaman saya pernah saya ngisi ice breaking untuk sekitar 250 orang kayaknya di dalam satu ballroom hotel. Ini untuk kegiatan meeting Sekretariat Jenderal Imigrasi, teman-teman. Kebayang nggak? 250 orang bukan nonton stand up, tapi ada yang ngajakin ice breaking. Nah, itu untuk sesi-sesi tertentu atau juga di training ya, diundang untuk ngisi ice breaking. Nah, bedanya apa? Bedanya biasanya kalau untuk acara outbound, peserta itu udah siap teman-teman menerima ice breaking. Itu. Terus juga kalau untuk saat pembelajaran, biasanya juga peserta udah paham tuh bahwa akan ada nanti ice breaking dari trainer ataupun fasilitator. Nah, bagaimana kabarnya kalau misalnya teman-teman lagi nge-MC atau seketika sedang jadi public speaker, diminta untuk mengisi ice breaking di waktu-waktu yang tidak ditentukan sebelumnya. Contoh misalnya nih ada waktu kosong nih, teman-teman suruh diminta, Mas Isan tolong dong ulur waktu 15 menit. Nah, itu kan kita kadang mikir ya, isinya pakai apa. Nah, kalau kondisi seperti itu, biasanya pesertanya itu belum siap, teman-teman, menerima ice breaking. Makanya kenapa saya kasih judul ice breaking anti garing, sebenarnya itu bukan untuk keadaan yang pertama, bukan untuk keadaan pembelajaran, bukan untuk kegiatan outbound, karena udah pasti semuanya sudah siap. Tapi kita akan bahas beberapa ice breaking yang bisa teman-teman pakai ketika sedang dibutuhkan di kondisi-kondisi tertentu, di mana pesertanya itu belum tentu sedang siap menerima ice breaking. Jadi butuh bridging dulu nih untuk bisa mengajak mereka agar berpartisipasi dalam ice breaking kita. Nah, ini yang tadi saya bilang, kenapa saya bilang saya nggak sharing ice breaking ini untuk guru dan lain-lain, tapi untuk kegiatan khusus aja, karena kalau misalnya teman-teman seorang guru, seorang pengajar, teman-teman bisa ngambil contoh-contoh ice breaking-nya nih dari mereka nih. Dari kalau kita ketik ice breaking kurang lebih nih yang akan muncul biasanya nih nama-nama ini. Alan Albana, Pak Sabar, Om Sindung, dan lain-lain. Tapi kebanyakan dari mereka ini sharing ice breaking-nya lebih ke tadi pesertanya mungkin remaja, nah, anak-anak, teman-teman. Nggak semua ice breaking yang mereka share ini bisa dipakai untuk orang dewasa. Nah, sedangkan kalau saya lihat nih yang hadir hari ini kan rata-rata kan para kolonial semua ya. Bukan milenial tapi kolonial semua. Jadi saya yakin pasti peserta yang teman-teman hadapi nanti itu bukanlah anak-anak kecil, tapi cenderung mungkin adalah orang-orang dewasa, usia mungkin 25 ke atas lah, yang memang nggak bisa asal diajak ice breaking. Karena mereka tuh biasanya ada mental block teman-teman ketika diajak untuk ice breaking yang terlalu kekanak-kanakan. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya pernah punya pengalaman. Jadi kan DPR itu kan suka ada meeting-meeting ya teman-teman ya. Nah, kadang tuh kalau ada meeting-meeting DPR tuh saya suka isi ice breaking, tapi sewaktu-waktu saya pernah nggak bisa bantu karena ada kegiatan yang lain. Akhirnya di backup sama seseorang yang saya juga nggak begitu kenal. Nah, yang backup saya ini mungkin referensi ice breaking-nya tadi hanya ngambil dari YouTube aja, bukan dari pengalaman. Jadi yang diambil adalah ice breaking yang kekanak-kanakan teman-teman. Nah, akhirnya apa? Akhirnya adalah ice breaking-nya sih kena, pasti kena ice breaking sih kalau tahu cara bawainnya. Cuma IO-nya jadi dapat komplain teman-teman. Karena ice breaking-nya terlalu kekanak-kanakan, sedangkan anggota DPR kan rata-rata usianya 40. Dia di atas 40 lah ya. Nah, disitulah akhirnya pas saya masuk lagi, akhirnya saya yang standby terus di sana, kurang lebih gitu. Makanya yang saya sharing hari ini bener-bener ice breaking yang sudah saya coba filter nih buat teman-teman biar nanti teman-teman bisa praktekkan dan gunakan untuk sesi-sesi tertentu. Ya, jadi hari ini saya akan bagikan nih ya untuk beberapa ice breaking di sesi-sesi khusus. Oke, kita langsung aja. Tadi hanya sekilas info aja teman-teman buat kita masuk ke materi utama hari ini, di mana kita akan bagi-bagi ice breaking.
Nah, sebelum itu saya mau kasih tahu juga sama teman-teman, alhamdulillah saya baru saja menyelesaikan sebuah e-book yang saya beri nama Playbook Ice Breaking, yang di dalamnya ini berisi 50 inspirasi ice breaking siap pakai. Di mana saya sudah memfilter ice breaking apa saja yang mungkin nanti bisa teman-teman gunakan pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi nanti teman-teman enak nih, tinggal contek aja, terus bisa langsung dipraktekkan. Nah, sebelum itu saya juga mau kasih tahu teman-teman, ice breaking itu sebenarnya kebagi dua teman-teman. Ada dua jenis ice breaking. Yang pertama smooth ice breaking, yang satu lagi adalah hard ice breaking. Nah, bedanya apa? Simpelnya gini, kalau smooth ice breaking adalah ice breaking yang tidak terlalu mengajak audiens untuk banyak bergerak. Nah, kayak tadi Pak Bri tuh di awal kan, kasih pantun, sapa-sapa, itu smooth ice breaking tuh. Jadi audiens itu nggak perlu terlalu banyak bergerak. Nah, beda halnya kalau kita menggunakan hard ice breaking, di mana kita akan banyak mengajak audiens untuk lebih banyak bergerak. Entah itu bergeraknya di tempat, atau kita coba ajak dia berjalan dan segala macam. Itu untuk hard ice breaking. Jadi perbedaannya sesimpel itu untuk smooth dan hard ice breaking. Nah, bedanya juga kadang penggunaannya teman-teman. Kalau smooth ice breaking ini bisa dipakai pada saat awal perjumpaan. Jadi audiens itu enak, bisa ngikutin kita, bisa nerima kita. Nah, karena hari ini saya bahas tadi adalah tentang gimana caranya kita bawakan ice breaking anti garing, berarti kan kita akan konsen juga di bagaimana cara kita membawakannya. Nah, agar kita nggak garing, nggak annoying, dan bisa diterima oleh audiens, harus kita pahami bagaimana cara membangun koneksi dengan audiens teman-teman. Ini perlu banget dan penting banget kita pahami agar kita bisa mudah masuk ke dalam wilayah audiens. Nah, yang pertama agar kita bisa gampang nyambung nih sama audiens, tentunya kita harus tahu dulu audiens kita ini siapa. Sukunya ada suku apa aja, apakah kayak hari ini nih campur aduk kan dari seluruh Indonesia, atau mayoritas misalnya orang Jawa, orang Sunda dan lain-lain. Itu kita perlu tahu. Apa atau enggak banyak orang Batak misalnya, itu juga lebih enak tuh. Karena semakin kita tahu, kita nanti bisa lebih mudah PDKT sama mereka, menggunakan bahasa daerah mereka, biasanya seperti itu. Karena kalau orang ketemu sama yang sama tuh biasanya cepet nyambung tuh teman-teman. Misalnya teman-teman ketemu orang Jawa di kereta sama-sama Jawa, Jawanya ngendi Mas? Nah itu nyambung tuh biasanya tuh dari perkenalan basa-basi, ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, sampai tujuan tiba-tiba. Jadi itu salah satu tips juga ya. Lalu juga usianya berapa? Jangan lupa ya. Jadi biar kita juga bisa menyesuaikan tata bahasa kita. Kalau misalnya milenial ya kita coba cari istilah-istilah yang lagi viral saat ini apa. Tapi kalau kolonial ya kita pakai bahasa yang cukup baku, nggak ada masalah. Yang penting mereka bisa mudah mendengarkan instruksi kita. Latar belakang pendidikannya juga perlu nih teman-teman ya. S1 kah, ada doktor, S3, dan juga jabatannya juga kalau perlu kita udah tahu juga. Biar kita gampang masuk ke audiens. Jadi ini bisa jadi patokan teman-teman sebelum ngisi ice breaking, biar bisa nentuin gimana nanti cara membawakannya. Yang kedua, kita harus bisa bikin audiens itu menyukai kita di awal perjumpaan. Nah, ini penting banget. Biasanya ini ada beberapa unsur nih yang bisa bikin audiens itu suka sama kita. Yang pertama tentu kita menggunakan pakaian yang baik, benar, dan sopan. Jadi jangan pakai yang aneh-aneh, kecuali acaranya itu memang penuh gimmick teman-teman. Contoh nih, kalau saya kan ngisi ice breaking training di sebuah training, nggak mungkin dong saya pakai baju yang ngebling-bling kan. Pasti saya tetap pakainya entah kemeja atau enggak batik. Beda ceritanya kalau saya lagi nge-MC untuk acara gathering, yang emang itu penuh dengan hiburan, penuh dengan gimmick. Boleh saya pakai baju gimmick-gimmick atau bertema-tema tertentu. Untuk apa? Untuk bisa menarik perhatian dan bisa bikin mereka langsung suka sama kita. Jadi kondisional aja nih, pastikan dengan acara kalian dulu untuk menggunakan pakaian yang baik, benar, dan sopan. Yang kedua tentu teman-teman mau gimana pun kondisinya,
mau menyeramkan apapun audiensnya, mau setinggi apapun jabatan audiens kita, jangan sungkan untuk kita memberikan senyuman terbaik kita. Kenapa? Karena kita bisa menundukkan audiens dengan sebuah senyuman. Nah, jadi kalau kita udah tersenyum biasanya karena sudah jadi template nih buat orang Indonesia ya. Kalau disenyumin bakal senyum balik biasanya. Ya contoh kayak teman-teman misalnya lewat daerah mana kan, kita nggak kenal, kita tatap-tatapan, saya sama Pak Bre ketemu di jalan nih. Saya nggak nyapa, tapi saya cuma bilang, Pak Bre. Jadi saya manggut sambil senyum. Nah, itu karena udah jadi template, jadi secara nggak sadar, banyak orang itu udah paham. Kalau ngelihat orang tersenyum sama dia, itu adalah orang yang baik biasanya. Jadi kenapa istilahnya tundukkan dengan senyuman? Jadi pastikan kita kasih senyuman terbaik kita biar audiens itu mau nerima kita, mau suka sama kita. Jadi nggak usah takut ya. Kita harus senyum bahagia, senyum yang tulus, biar audiens itu suka sama kita di awal perjumpaan. Karena pasti nggak enak dong. Kalau kita datang-datang misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Sehat ya? Sehat, karena itu kan menyengkelkan ya, nyebelin. Itu nggak boleh ya sebagai public speaker. Lalu juga jangan sungkan melakukan eye contact dengan tepat. Jadi jangan takut-takut teman-teman untuk menatap mata audiens. Walaupun seperti yang saya selalu bilang, kalau kita ikut kelas public speaking itu selalu diajarkan, kalau takut natap mata audiens, tataplah di area keningnya. Nah, kalau saya sih selalu bilang itu boleh di awal-awal, tapi tetap mau nggak mau, suka nggak suka, anggaplah audiens itu adalah teman kita, biar kita berani menatap mereka. Kenapa? Karena kalau kita berani menatap mereka, nanti akan ada hubungan nih antara kita sama audiens. Jadi kalau kita bisa mentransfer energi kebahagiaan kita, keseruan kita, nanti akan ditangkap sama audiens lewat mata kita. Contohnya kayak hari ini deh. Hari ini walaupun kita lewat Zoom nih, kalau misalnya mata saya nggak seantusias ini sama teman-teman, saya yakin teman-teman juga nggak asik dengerin saya ngomong hari ini. Kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan sungkan untuk memberikan semua energi kita lewat apa? Kan kalau gestur udah keluar nih ya, selain lewat gestur adalah lewat tatapan mata kita, teman-teman. Kalau kita bisa berikan eye contact dengan tepat, dengan sesuai dengan energi kita, audiens akan merasakan hal tersebut. Itu jadi poin penting. Nah, lalu juga jangan sungkan berikan smooth ice breaking dulu, teman-teman nih. Jangan tiba-tiba baru kenalan langsung ngajak bergerak. Nah, itu biasanya kalau yang belum terbiasa, itu langsung ketolak tuh sama audiens tuh. Nah, misalnya kayak gimana Mas Isan? Kayak tadi aja kayak Pak Bre, kayak saya pantun dulu aja. Nanti kalau udah kena, baru deh kita bisa ngajak mereka misalnya kayak tepuk semangat atau kayak kita mau ajak tepuk konsentrasi dan lain-lain. Itu lebih mudah diterima biasanya. Yang terakhir, jangan lupa juga menggunakan gaya komunikasi yang komunikatif. Jadi pastikan kita ini berinteraksi sama audiens. Jangan kita ini ngomong sendirian, teman-teman. Jadi biasakanlah kita lempar-lempar pertanyaan ya. Contoh, apa kabar? Gimana hari ini teman-teman, sehat, bahagia, dan lain-lain. Itu juga untuk memancing kita, memancing audiens biar dia nyaman berada dekat dengan kita. Yang ketiga, cara bikin ada hubungan nih sama audiens, pastikan teman-teman ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah, teman-teman. Yang mudah untuk dijawab dan mudah segera direspon dengan tepat. Contoh ya, contoh kayak tadi nih. Apa kabarnya teman-teman? Sehat semua? Sehat. Yang bahagia boleh angkat tangan. Yang banyak utang boleh angkat tangan. Nah, itu kan simpel ya. Pertanyaan sederhana, tapi mereka bisa langsung jawab nih. Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk memantik audiens biar terkoneksi sama kita. Contoh misalnya nih ya, kita di chatbox ya. Coba di sini yang uang gajiannya masih ada sisa, boleh tulis di kolom chat. Sudah, masih sisa. Yang nggak nulis berarti saya yakin tabungannya udah habis atau gajinya udah habis. Silakan. Yang masih sisa, oh habis Mas Arif, ya Allah Mas Arif. Jangan pinjol ya Mas Arif ya. Ya. Oh, oke. Ah ya.
Jadi contohnya gitu kita lempar pertanyaan. Nah, Mas Yusuf nunggu yang bulan ini masih banyak kok. Pak Lauren sih kayaknya bos ini ya. Kayaknya bosnya deh, bukan yang nerima gaji deh, tapi yang ngasih gaji kayaknya. Nunggu tanggal 27. Nah, jadi gitu teman-teman. Fungsi dari kita memberikan pertanyaan yang mudah adalah biar langsung dapat respon, plus kita bisa interaksi nih. Contoh kayak tadi kan, Mas Arif jawabnya habis nih. Nah, kita bisa langsung masuk nih buat interaksi. Wah, Mas Arif habis buat ngapain aja Mas Arif kok udah habis aja sih. Nah, itu kita bisa lanjut tuh. Ada komunikasi di sana. Makanya pastikan untuk awal-awal perjumpaan kalau kita sebagai MC, ice breaking atau public speaker, coba aja bangun hubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Itu adalah tips agar kita bisa membangun koneksi dengan audiens. Selanjutnya, sebelum nanti kita langsung praktek ice breaking-nya, saya mau kasih tahu ada 5 teknik yang biasa saya pakai untuk membawakan sebuah ice breaking, teman-teman. Saya biasa menyebutnya ini dengan teknik 5 on. 5 on ya. 5 on. Yang pertama adalah reason. Yang kedua introduction. Yang ketiga simulation. Keempat action. Kelima improvisation. Kita jelaskan satu-satu dan nanti langsung kita praktekkan teknik ini bareng-bareng. Yang pertama adalah reason. Kenapa reason? Karena orang dewasa itu butuh alasan teman-teman untuk melakukan sesuatu. Nah, reason untuk melakukan ice breaking ini nggak usah banyak-banyak, nggak usah macam-macam. Cukup kita pakai kata kunci adalah, oke teman-teman, kayaknya udah mulai ngantuk nih, kita ice breaking dulu yuk. Nah, itu bisa tuh, ngantuk, jadi alasannya biar nggak ngantuk ice breaking. Atau, baik teman-teman, agar kita lebih semangat lagi, saya mau kasih ice breaking dulu boleh? Nah, biar lebih semangat lagi. Apalagi reasonnya biasanya. Oke teman-teman, tadi udah makan siang, habis makan siang biasanya enaknya ngapain? Tidur. Biasanya audien jawabnya gitu kan, tidur. Nah, kalau sama saya, kita nggak tidur, tapi kita akan bersenang-senang. Bersenang-senang kata kuncinya. Jadi banyak ya, bisa ngantuk, bisa lebih semangat lagi, atau kita bilang ke audiens, kita akan mengajak mereka untuk bersenang-senang. Oke? Jadi orang dewasa itu butuh alasan seperti itu teman-teman. Jadi bridging-nya lah. Kita harus ngasih bridging sebelum ngasih ice breaking. Nah, bridgingnya tadi aja, kita pilih aja. Mau kita bilang biar semangat lagi boleh, mau kita bilang mau ngajak mereka untuk bersenang-senang, atau tadi untuk membakar semangat mereka lagi. Itu untuk orang dewasa. Nah, setelah kita udah kasih tahu alasannya, baru deh kita masuk introduction. Kita kasih tahu kita mau ice breaking apa. Contoh ya. Oke teman-teman nih, kalau saya lihat nih wajahnya masih tegang-tegang semuanya. Biar nggak tegang, saya mau kasih ice breaking yang namanya senyum 225. Ada yang pernah dengar atau udah tahu teman-teman? Nah yang bisa nyalain kameranya boleh nyalain kameranya ya, karena kita akan berhubungan dengan senyuman. Oke, jadi untuk senyum 225 ini sangat mudah sekali. Ini kita masuk ke simulasi ya. Jadi untuk menggunakan senyum 225 ini sangat mudah sekali. Caranya adalah teman-teman ikuti saya ya. Yang pertama mulutnya mingkem dulu. Nah setelah itu silakan 2 cm ke kanan seperti ini. Lalu 2 cm ke kiri seperti ini. Nah kemudian tahan 5 jam. Oke? Itu bercandanya gitu ya. Tapi sebenarnya adalah 5 detik aja cukup. Oke, bisa ya? Oke, itu udah simulasi ya. Sekarang kita masuk action nih. Kita praktekkan bareng-bareng. Oke, teman-teman. Sekarang kita praktekkan bareng-bareng. Kalau saya bilang mana senyum 225-nya, saya hitung sampai 3, semuanya langsung tersenyum dengan selebar mungkin. Dan tahan 5 detik. Siap. Oke, 1, 2, 3 teman-teman. Mana senyum 225-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Cakep. Sekarang saya mau yang cewek-cewek dulu nih, yang cakep-cakep ya. Boleh, siap. 1, 2, 3. Mana senyum 225-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Manis-manis. Sekarang yang cowok-cowok nih, ganteng-ganteng nih. Boleh. Mas Yusuf, Kang Rizky, dan teman-teman yang lain yang bisa nyalakan kameranya. Pak Bre juga boleh. 1, 2, 3. Mana senyum 225-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip. Itu action teman-teman. Nah, kan kalau gitu doang kan waktu ice breaking-nya akan cepat kan? Kita bisa improvisasi.
Improvisasinya kayak gimana? Contoh ya, kalau tadi kan saya ajak satu-satu nih, dari cewek bareng-bareng, cowok bareng-bareng. Nah, saya bisa minta satu orang untuk memberikan senyum bahagianya. Contoh, oke, tadi saya lihat nih senyum yang paling manisnya kayaknya senyumnya Mbak Astri nih dari Papua nih. Mbak Astri boleh dong coba sekali lagi kasih senyum terbaiknya buat kita semua yang Mbak Astri ya. Oke, Mbak Astri siap. Hitungan ketiga Mbak Astri. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Cakep, manis Mbak Astri. Oke, karena Mbak Astri dari yang paling manis, sekarang saya kasih kesempatan Mbak Astri pilih satu orang dari peserta yang akan memberikan senyum terbaiknya Mbak Astri. Silakan. Siapa Mbak Astri? Dari yang hadir hari ini. Yang Mbak Astri mau lihat dia memberikan senyum bahagianya hari ini. Bu Mona. Bu Mona, Masya Allah, silakan. Boleh Ibu Mona. Kamu Mona silakan. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Cakep. Manis sekali ya. Luar biasa. Nah, itu adalah improvisasi teman-teman. Gimana kita bisa memaksimalkan ice breaking kita biar durasi ice breakingnya itu nggak singkat. Nah, karena kalau misalnya kita cuma gitu-gitu aja, nggak sampai 3 menit teman-teman. Itu adalah salah satu trik biar kita jadi ice breaker yang handal. Karena biasanya kalau saya lihat nih, karena ngambil dari YouTube kan kalau ngambil dari YouTube kan durasinya akan segitu-segitu aja kan, nggak ada improvisasinya. Tapi saya kasih teknik 5 on ini, biar teman-teman nanti bisa lebih memaksimalkan ice breaking yang sedang teman-teman pergunakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi praktek bareng-barengnya ya. Jadi ini ada smooth ice breaking. Kita akan mulai dari ice breaking yang biasa-biasa aja, yang santai-santai aja, yang nggak perlu banyak pergerakan. Oke, ini contoh-contohnya dulu. Saya kasih tahu. Contoh-contoh smooth ice breaking. Ada apa aja? Yang pertama tadi, senyum 225. Itu adalah salah satu ice breaking favorit saya yang biasa saya pakai ketika awal perjumpaan. Kenapa? Karena kan saya kan pasti ngisi ice breaking itu rata-rata ya, rata-rata tuh jabatannya agak lumayan teman-teman. Jadi kalau saya masuk nggak smooth nih, nggak halus nih, nah nanti saya ngasih ice breaking yang berat-berat tuh agak susah biasanya. Lalu apalagi biasanya sapaan. Nanti kita bahas nih macam-macam sapaan yang bisa dipakai untuk ice breaking. Ada pantun. Nah, Pak Bre, saya tadi udah pakai pantun kan untuk membuka sesi kita agar lebih smooth, teman-teman. Terus apalagi perkenalan, nanti juga saya kasih tahu teknik perkenalan biar kita bisa menggunakan teman kita. Ada pujian, interaksi, dan juga humor. Ini contoh smooth ice breaking. Nah, sekarang kita praktekkan dan kita contohkan ya. Yang pertama ini ada ice breaking dengan macam-macam sapaan teman-teman. Nah, teman-teman pasti nggak udah sering denger kan? Kalau misalnya MC bilang ataupun trainer bilang semangat pagi, jawabannya gimana? Pagi, pagi, pagi. Nah, itu adalah sebuah template teman-teman di mana itu salah satu ice breaking ternyata. Namanya ice breaking sapaan. Nah, yang kedua, bisa juga kita pakai ice breaking yang namanya Are You Ready? Cara mainnya gimana? Simple. Jadi kalau saya bilang Are You Are you Ready? ready? Teman-teman jawabannya ready. Ready-nya tapi pakai bahasa Jawa yang medok ya. Ready. Ready. Oke, kita coba ya. Are you ready? Ready. Ibu Nyimas 100. Nah, itu bisa kayak gitu atau bisa pakai semangat aja misalnya are you ready? Ready, bisa. Itu nanti kondisional aja teman-teman. Mau makainya yang mana? Tapi kalau saya biasanya pakai yang medok. Kenapa yang medok? Karena lucu. Kan tujuan ice breaking gitu ya, menghibur ya. Nah, itu bisa. Lalu juga ada yang namanya kukuruyuk kokok petok. Ini kita cara mainnya opposite ya. Kalau opposite itu berarti dibalik teman-teman ya. Contoh, kalau saya bilang kukuruyuk, teman-teman jawab kokok petok. Kukuruyuk, Kokok petok. kokok petok, Kukuruyuk. kukuruyuk, Kokok Kokok petok. kokok petok kukuruyuk, Kukuruyuk kokok. Kukuruyuk kokok petok. kukuruyuk kukuruyuk, Kokok petok kokok petok. kokok petok kokok petok. Kukuruyuk Kukuruyuk. Nah, jadi simpelnya gitu teman-teman ya. Jadi sapaannya sederhana tapi tadi
ini bisa kita ulang-ulang. Cara mainnya gimana? Cara mainnya opposite ya. Jadi tinggal dibalik-balik aja. Mau pakai yang mana. Nah, tapi kan durasinya singkat ya. Jangan lupa improvisasi teman-teman. Tadi bisa Pak samain-samain cewek dulu boleh, main samain cowok dulu boleh, atau kita lihat nih, kayaknya ada audiens yang salah melulu. Nah, kita ajak main aja dia berdua tuh, biar jadi center of attention. Selanjutnya juga ada kopi susu. Nah, kopi susu kurang lebih nggak beda jauh sama kokok petok. Jadi misalnya kayak saya bilang kopi, jawabannya gimana? Susu ya. Kita coba ya. Kopi, Susu, susu, kopi, Kopi. kopi susu, susu kopi, susu kopi, Kopi susu. kopi susu, kopi susu. Susu kopi. Nah, kalau kopi susu ini ada tambahannya teman-teman, bisa pakai nada. Contoh, jadi kalau saya nyebutin apa kopi atau susunya pakai nada, teman-teman jawabnya juga harus pakai nada. Contoh ya, kopi, susu, susu, Kopi. kopi, kopi, susu, susu, kopi, kopi, susu, susu. kopi. Nah, ya jadi kayak gitu ya. Kalau kopi susu jadi bisa diimprove pakai nada. Itu lebih simpelnya kayak gitu. Nah, kalau ini siapa kita, ini kita bisa ngambil dari ininya prediksi teman-teman ya. Tahu ya geng motornya para artis itu ya, komedian ya. Jadi misalnya kliennya misalnya ini deh, Propan ya. Siapa kita? Propan. Kita siapa? Propan dong. Propan, Jaya ini bisa dipakai untuk acara-acara tertentu teman-teman nih. Jadi silakan nanti disesuaikan aja. Terus juga kita bisa pakai nih, mau apa kita hari ini? Jawabannya bersenang-senang, tapi pakai gerakan teman-teman. Contoh ya. Jadi teman-teman, kalau saya bilang mau apa kita hari ini, jawabannya bersenang-senang. Nah, kalau bersenang-senang aja kan kurang ya merasakan kesenangannya ya. Jadi saya akan kasih gerakan bersenang-senang seperti ini. Bersenang-senang. Oke ya. Jadi kayak gini. Jangan ke depan ya. Kalau ke depan jadinya berenang-renang kita ya. Jadi ke samping aja jadi bersenang-senang. Oke. Siap teman-teman? Mau apa kita hari ini? Bersenang-senang. Bersenang-senang. Oke. Jadi kurang lebih sesimpel itu. Lalu juga bisa pakai sepakat, jawabannya bungkus, sama pakai gestur teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang sepakat, semuanya bilang bungkus, pakai gestur seperti ini. Oke, sepakat semuanya? Bungkus. Bungkus. Jadi kalau kita nanti akan praktek bersama, semuanya wajib ikut ya. Sepakat? Bungkus. Jadi itu biasanya untuk kita bikin kontrak belajar sama audiens atau peserta. Biar ngebantu kita nanti selama ice breaking mereka udah tahu harus ngapain. Yang ketiga, yang terakhir yel-yel ya. Ini macam-macam sih yel-yel, teman-teman nyesuaiin aja sama acara teman-teman. Nah, ini sekarang pantun ya. Pantun kayak tadi awal Pak Bre dan saya buka macam-macam modelnya, tinggal gimana teman-teman ini bisa berkreasi. Tapi paling saya mau kasih poin penting untuk pantun yang bisa diterima sama audiens itu isinya biasanya dua. Yang pertama isinya pujian, yang kedua adalah bercandaan. Nah, yang pujian kayak gimana? Yang pujian kayak pertama nih ya. Pagi-pagi makan pepaya, buahnya enak, segar rasanya. Senang sekali kita bisa berjumpa. Izinkan saya berikan sarang hiu buat kita semua. Nah, orang kan senang ya. Dipuji kayak gitu tuh orang senang. Itu untuk yang pujian. Lalu kalau yang untuk bercandaan, kita bisa pakai misalnya yang kedua nih. Pantai Losari adanya di Malang. Kalau Cakep. Tokyo itu adanya di Jepang. Bapak Ibu, Cakep. mari hari ini kita bersenang-senang. Jadi mohon wajahnya nggak perlu tegang-tegang. Itu saya biasa pakai juga tuh kalau ngisi acara training. Atau yang terakhir nih, ini biasanya saya pakai kalau acaranya lamaran. Pergi berlayar ke Pantai Losari, nggak sengaja ketemu Komeng lagi sama Adul. Melihat wajah Mas Adam hari ini berseri-seri, sepertinya udah pengen langsung aja menuju ijab kabul. Itu simple kayak gitu. Cuma tipsnya ngasih pantun teman-teman, jangan ngomong sendiri teman-teman. Pastikan kita bangun interaksi dulu di awal. Contoh, Bapak Ibu saya mau kasih pantun boleh? Nah kan mereka jawab nih, boleh. Kayak tadi Pak Bre ya, sama saya juga kan. Oke, kalau boleh nanti ketika saya pantun kasih cakep ya, kasih keren ya, kasih manis ya. Oke? Oke, jadi biar ada feedback dulu teman-teman.
Nah, nanti kalau udah sepakat, kita mainkan nih, contoh pagi-pagi makan pepaya. Nah, ketika saya bilang kayak gitu, kalau belum dijawab manis, belum dijawab cakep, belum dijawab keren, jangan lanjut dulu. Kita pancing lagi. Waduh, mana nih? Tadi katanya mau bilang keren, kok lupa sih? Nah, kita pancing dulu, biar ada hubungan kita sama audiens. Dan mereka mau terlibat. Gitu. Nah, kesalahan orang kadang yang nggak ngerti teknik ini, pantun-pantun aja gitu. Jadi nggak butuh respon audiens. Padahal pantun yang seru itu pantun yang dapat respon dari audiens, teman-teman. Jadi saran saya kalau mau ngasih pantun tadi, step-stepnya ajak interaksi dulu. Jangan langsung kucuk-kucuk pantun. Karena biasanya kalau kucuk-kucuk pantun, audiens cuma denger doang sama ngasih tepuk tangan. Udah nggak ada ngerasa happy apapun. Biasanya kayak gitu. Oke, ini untuk pantun. Selanjutnya, yang tadi kita praktekkan ya, ada senyum 225. Cara mainnya kayak tadi ya, jangan lupa teman-teman ya. Jadi kasih tahu dulu alasannya kenapa butuh senyum. Banyak tuh, biasanya saya bilang tuh, kenapa Bapak Ibu gimana kabarnya hari ini? Sehat, sehat. Semuanya bahagia. Nah kan mereka rata-rata pasti jawab kan, bahagia. Masa sih bahagia? Saya lihat nih wajahnya nih nggak menunjukkan kebahagiaan. Karena kata guru saya, salah satu tanda orang bahagia adalah dengan tersenyum. Nah, kalau saya lihat nih wajahnya belum kasih senyuman nih. Nah, itu salah satu reason tuh. Salah satu bridging atau reason buat saya ngasih tahu ice breaking senyum 225. Baru deh, saya masuk. Oke, untuk itu saya mau ajak hari ini kita berbagi kebahagiaan dengan senyum 225. Udah ada yang pernah denger? Udah ada yang pernah tahu belum? Belum? Oke. Kalau belum, saya akan contohkan ya. Oke, jadi ya gitu ya. Jadi cara mainnya ingat 5 on ya. Reason dulu, terus kita introduction, simulation, action, dan improvisation. Biar apa? Biar semua teman-teman, biar audiens itu langsung ikut sama kita. Itu salah satu trik biar ice breaking kita gampang diterima. Nah ini juga nih ada nih ice breaking cek konsentrasi sederhana. Nah, oke, kita coba yang ini ya. Ini buat yang bisa nyalain kamera juga boleh. Oke, ini ada cek konsentrasi sederhana yang namanya misdirection. Oke, simpelnya gini teman-teman. Jadi kalau saya bilang semangat, semuanya boleh angkat tangan seperti ini. Oke, semangat, 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 semangat. Oke, sekarang makin cepat. Tahan ya, gerakannya tahan seperti ini makin cepat, makin cepat. Sekarang tangan kirinya juga ikutan, biar makin segar dan semangat. Sekarang, hitungan ketiga semuanya lihat saya. Dan semuanya ikuti apa yang saya katakan ya. Semuanya silakan taruh tangannya di dagu. Taruh tangannya di dagu. Taruh tangannya di dagu. Dagu mana, Mbak Asri? Bunyi Mas. Dagunya mana? Dagu, dagu, dagu. Nah, itu adalah salah satu ice breaking yang namanya misdirection ya teman-teman ya. Jadi kita kasih instruksi, nggak taunya instruksinya meleset, salah. Itu yang bikin lucu biasanya di situ. Itu salah satu trik ice breaking yang namanya misdirection. Itu saya biasa pakai juga sih di awal-awal biasanya. Karena itu cukup pecah juga. Atau biasanya habis siang juga bisa nih sebelum masuk ice breaking yang gerak-gerak, saya ajak seperti itu. Nah, terus juga ada nih ya beberapa ice breaking temanya challenge teman-teman biasanya. Tantangan buat audiens. Ada tebak-tebakan, ada tonjol twister, scavenger hunt, dan michikai, dan madu dan racun. Nah, teman-teman lihat ya di michikai itu ada link bit.ly slash michikai ice breaking. Itu adalah link yang teman-teman bisa akses nanti di dalam ebook yang saya siapkan teman-teman. Kenapa? Karena kebanyakan buku ice breaking yang saya temukan itu rata-rata hanya berbentuk tulisan teman-teman. Sedangkan kalau untuk bisa memainkan ice breaking itu sebenarnya kita butuh visual. Sepakat nggak? Kita lebih mudah memahami cara main ice breaking itu kalau kita lihat contohnya langsung ya kan? Nah, Ya. betul ya. Nah, sekarang saya mau kasih Betul. tahu dulu nih ya cara pakai ebook saya nanti untuk teman-teman nih. Contoh nih ya, ini Michikai Ice Breaking. Saya copy dulu, nanti saya coba searching di browser. Yang keluar seperti apa. Oke. Jadi nanti ini hampir semuanya yang misalnya butuh contoh, saya nggak banyak tulisannya, tapi saya lebih banyak ngasih video langsung ke teman-teman, biar teman-teman bisa langsung tahu contohnya kayak gimana. Oke, ini yang kebuka Google Chrome ya, bener ya?
atau masih slide? Ya, Google Fabri Chrome. ini Google Chrome ya? Google Chrome. Oke. Nah ya, jadi nanti linknya teman-teman tinggal copy paste kayak gini, teman-teman. Copy paste di browsernya teman-teman, di HP bisa, laptop bisa, terus enter. Nanti akan keluar ke contoh ice breaking-nya kayak gimana. Gitu. Jadi nanti saya memudahkan teman-teman sesuai dengan Yang sama dengan saya. Sama-sama ya gerakannya, jangan nunggu saya. Oke, kurang lebih gitu teman-teman. Jadi nanti itu contoh aja cara menggunakan ebook saya. Jadi nanti tinggal tulis aja, ketik nih bit.ly/Michika S Breaking, nanti keluar video contohnya dan teman-teman nanti tinggal praktekkan pakai teknik wave on. Oke. Nah, ini saya bahas satu-satu dulu dikit ya. Tebak-tebakan, nanti kita habis ini tebak-tebakan. Terus ada juga tonju twister. Tonju twister tuh kepala digaruk, kelapa diparut. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi biasanya buat tantangan nih, kalau mau ngasih hadiah, mau ngasih door prize, bisa pakai tonju twister. Kepala digaruk, kelapa diparut, 1 biru, 2 biru, 3 biru, sampai 10 biru. Itu juga bisa. Lalu scavenger hunt itu biasanya kita minta audien untuk cari barang. Contoh, oke semuanya saya akan challenge, silakan siapa yang bisa menemukan pulpen yang paling cepat berwarna merah, kasih saya. Nah, nanti kan mereka lari tuh nyari barang, set, yang dapat barangnya nanti dapat hadiah dari saya. Itu contoh scavenger hunt. Michikai nanti teman-teman nonton aja videonya. Yang terakhir ada madu dan racun. Nah, ini paling seru, paling have fun menurut saya karena simple tapi lucu. Kenapa simple tapi lucu? Karena cara mainnya gini, teman-teman. Teman-teman apal ya? Tahu lagu Madu dan Racun ya? Madu Ya, dan tahu. Racun tahu ya? Oke, nadanya apal nggak bunyi, Mas? Eh, madu dan racun. Madu di Madu. tangan kananmu, racun di tangan Racun di kirimu. tangan kirimu. Betul ya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Madu dan racun. M-A-M-A-D-U-D-U RARACUN. Nah, kita akan pakai nada yang terakhirnya. Jadi nanti saya akan challenge nih ke teman-teman nih. Jadi misalnya kita akan coba pakai kata madu dan racun ya. Nadanya saya contohin dulu. Madu, M-A-M-A-D-U-D-U. Racun, RARACUN. Madu dan racun, M-A-M-A-D-U-D-U. RARACUN. Oke, kita coba dari Kak Maftuha dulu deh, boleh deh. Silakan. Apa nadanya ya? Oh, boleh Kak Maftuha. Madu dan racun. Madu, M-A-M-A-D-U-D-U. Racun, R-A-R-C-U-N. Madu dan racun. Madu dan racun, M-A-M-A-D-U-D-U, R-A-R-C-U-N. Ya kelihatannya gampang, tapi ternyata banyak yang salah kan? Ya. Oke. Bentar ya, sambil saya. Oke, untuk Bitly-nya saya kasih tahu nggak pakai tanda kurung ya teman-teman ya. Jadi langsung aja Bitly_Michikai S Breaking. Kurang ya, Michikai S Breaking, sorry. Oke, Kak Waktua, makasih. Sekarang kita coba Mbak Asri, boleh Mbak Asri ya. Mbak Asri sama ya, masih pakai madu dan racun Mbak Asri. Hey. Aduh, di tangan kanan. Bukan Mbak Asri, bukan gitu Mbak Asri. Madu. Gini Mbak Asri. Madu, M-A-M-A-D-U-D-U. Racun, R-A-R-C-U-N. Madu dan racun, M-A-M-A-D-U-D-U. R-A-R-C-U-N. Oke, sip. Yuk Mbak Asri, silakan. Madu, M-A-M-A-D-U-D-U. Racun, R-A-A-C-U-C-U-N. Madu dan racun, M-A-D-U. Susah Mbak Asri ya.
Oke, siap. Lanjut terakhir ke Mas Rizky deh boleh. Mas Rizky, yuk. Kayaknya Mas Rizky bisa nih. Eka, Oke, coba. Ya. Madu, MA-MADE-UDU. Racun, RACUN. Mad, MA-MADE-UDU, RACUN. Balik. salah ya. Nah, itu sederhana ya. Jadi ini bisa panjang banget teman-teman. Tapi kalau udah misalnya ada yang bisa, biasanya gampang. Nah, kita kalau udah ada yang bisa, kita naikin challenge-nya teman-teman. Ganti katanya. Bisa misalnya pakai sendal dan sepatu. Sama, pakai nada yang sama. Sendal, SEENDAL. Saya juga lupa, belum ngapalin tuh sendal tuh. Garpu, misalnya garpu, GAGRPU. Nah, itu kayak gitu-gitu ya. Jadi tinggal ganti kata-katanya. Tapi yang pasti kita fasilitatornya bisa dulu, jangan ngasih contoh. Tapi kitanya nggak bisa kan. Jadi silakan cari kata lain kalau misalnya udah bisa semuanya gitu. Jadi bisa pakai nada yang sama, pakai kata yang berbeda. Itu untuk ice breaking bertema challenge. Ini bisa dipakai buat bagi-bagi hadiah, bisa untuk ngulur waktu. Dikit-dikit bisa juga teman-teman. Misalnya Mas Isan ngulur waktu dong 15 menit. Nah, saya kalau lagi nggak mau ngajak banyak bergerak, saya biasa pakai ice breaking challenge kayak gini. Oke, sekarang yang tebak-tebakan nih teman-teman ya. Jadi silakan jawab di kolom chat. Jawab di kolom chat. Pertanyaan yang pertama dulu ya. Jika merebus satu telur butuh waktu 10 menit, berapa waktu yang dibutuhkan untuk merebus 20 telur? Yo. Ini challenge-nya adalah cepat dan tepat ya. Cepat dan tepat. Cakep, Mas Arif. Lanjut ke yang lain. Jawab di itu ya. Mas Arif, ada yang lain? Pertanyaan pertama dulu ya, kita jawabnya bareng-bareng ya. Banura 10 menit, 10 menit, 10 menit. Oke. Waduh, Mbak Asri banyak banget. Oke ya. Oke, sip. Kita kunci dulu semuanya. Jawaban yang betul adalah 10 menit. Tepuk tangan dong buat kita semua ya. Oke, kenapa 10 menit? Karena dimasukkannya bareng-bareng. Bareng. Nah, itu ya, kita harus ngasih tahu jawabannya tuh. Jangan sampai kita jawab tapi kita nggak kasih tahu jawaban beneran. Sekarang pertanyaan yang kedua. Seorang pria terjebak dalam gua yang gelap dan hanya membawa lilin dan obor. Apa yang harus dinyalakan terlebih dahulu? Yo, jawab. Yo, Kang Reski, cakep. Ada lagi. Lilin. Lilin, bagus Bu, cakep. Oke, jawabannya mayoritas adalah korek api. Yang betul adalah korek api. Karena lilin nggak bisa nyala kalau nggak ada korek api ya. Nah, itu jawaban yang tepat. Oke, pertanyaan ketiga. Pada bulan apa orang tidur paling sedikit? Yuk, silakan. Puasa bulan Ramadan. Ramadan paling banyak tidur kali Ibu. Kalau ibu-ibu malam dikit tidurnya. Oke, jawabannya cakep ya. Ada orang yang tidur. Februari ya, semuanya ya. Cakep. Februari Ya, cakep betul betul karena betul. bulannya sedikit, tanggalnya paling sedikit tuh. Betul, cakep. Itu alasan yang harus dikasih tahu sama audiens ya. Februari. Kenapa? Karena tanggalnya paling sedikit. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Mengapa orang hidup di Bandung nggak boleh dimakamkan di Palembang? Ini jahat banget yang bikin peraturan ya. Kenapa ya? Kasian nih, yang bikin peraturan parah nih. Orang nggak boleh dimakamin di Palembang, walaupun orang Bandung. Jahat ya teman-teman ya. Karena dia masih hidup. Nah, itu jawabannya adalah karena orangnya masih hidup, bukan karena jauh, Pak. Apa? Karena jauh nggak boleh dimakamin. Karena masih hidup, jadi nggak boleh dimakamin di Palembang. Jangankan di Palembang, ya. Di Bandung juga nggak boleh sebenarnya. Oke, oke pertanyaan dua terakhir ya. Oke, dari 1 sampai 100 ada berapa angka 9? 9. Coba hitung, yuk. Dari 1 sampai 100. Ada 20, ada 20. Ya, cakep. Ada lagi jawabannya selain 20? Yuk, hitung dulu, coba hitung dulu. 0, bagus ya. Berapa? 19. 19. Hasil nyontek dari mana, Kak Maftua? Dari anak. Ya, sip. 1, cakep. 1, betul ya.
Oke, Dari 1 sampai 100. 1 sampai 100 ya. 1 sampai 100. Oke, sip. Kita kunci ya. Jawabannya adalah 20. Kenapa 20? Karena kan 1 sampai 100 nih ada 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, sampai 99. Nah, orang kadang miss-nya adalah dia nggak ngitung tuh 91, 92, sampai 99-nya itu. Dia cuma ngitung di 9, 19, 29, 39, dan sampai 89 dan 90 biasanya. Itu miss-nya di situ biasanya. Terakhir ya, sebelum kita lanjut. Kenapa bulan di langit cuma ada satu? Yuk, jawab di kolom chat. Kenapa bulan di langit cuma ada satu? Silakan. Ini simpel aja ya. Pak Bre jangan jawab dulu, Pak Bre. Kalau 2 ntar dia ngobrol. Oke, bagus. Ada lagi ya jawaban yang lain. Boleh di jawab chat. Kenapa bulan di langit cuma ada satu? Yang satu lagi di matamu, cakep. Makasih. Tapi saya suka perempuan, Pak. Nggak suka sama laki-laki. Oke, kalau banyak di kalender, oke, betul ya. Jawaban yang tepat adalah karena kalau 2 bulan itu Torik udah naik haji. Itu jawabannya. Itu jokes aja ya. Itu kemarin saya pakai dan itu lucu banget teman-teman. Saya juga agak deg-degan sebenarnya kan. Saya lagi di acara training, terus saya mau closing nih, disuruh tiba-tiba bagiin hadiah. Hadiahnya lumayan gede nih, uang tunai lah. Saya bingung, aduh ngapain ya udah mau closing bagiin hadiah, masa ice breaking-nya yang ribet-ribet kan. Saya kepikiran dapat dari TikTok kan, ada pertanyaan kayak gini. Saya bacanya aja ketawa kan. Akhirnya saya coba, ternyata lucu banget teman-teman. Saya sampai puas, makanya saya pakai terus sampai sekarang nih. Nah, itu contoh ice breaking smooth ya. Sekarang kita pakai ice breaking yang hard ice breaking nih teman-teman. Nah, hard based ice breaking itu tadi ya, definisinya adalah ice breaking yang akan banyak mengajak audiens itu bergerak. Oke, jadi saya mungkin nggak bisa banyak contohin pada malam hari ini karena tentunya keterbatasan waktu dan kondisi kita yang mungkin lewat online ini kurang bisa banyak kita praktekkan. Tapi ini saya kasih contoh aja. Yang pertama, yang kedua. Nah ini saya kasih tahu contoh lagi nih cara pakai playbooknya ya. Teman-teman copy, tapi tanpa tanda kurung ya. Kalau pakai tanda kurung nggak akan bisa. Copy ini udah, terus kita buka browser. Saya mau kasih contoh yang pertama tepuk semangat 1, 2, 3 ya. Nah, ada ala saya dan juga ada ala Pak Zaini, Pak Zamil Azaini, ini juga termasuk guru saya. Kita enter teman-teman. Nanti keluar nih. Nah, sesuai instruksinya tadi di menit 1.50. Oke, kita coba nonton di menit 1.50 ya. Bentar. Saya pastiin suaranya keluar dulu. Oke. Cuman kayaknya bakal patah-patah sih teman-teman sih. Nggak apa-apa ya, contoh aja ya. Nanti saya praktekin buat contoh. Ini buat sekalian saya kasih tahu cara pakainya ya. 1.50 nih ya. Kita play nih. Saya ingin memperkenalkan tepuk Milagros. Walaupun belum minta izin dari Milagros. Gimana ya? Misalnya, coba Indonesia. Nggak disebut tepuk tangannya aja. Indonesia. Nah, sekarang kalau kemudian tepuk Milagros, berarti gini. Yes. Ya. Tepuk Milagros. Ya. Kalau saya bilang tepuk apa? Tepuk Milagros keren, maka ya. Ya. Oke, kalau gitu tepuk Milagros keren. Oke, tes lagi. Indonesia. Tepuk Milagros. Tepuk Milagros keren. Waktu hanya supaya bersemangat tengok kanan kirinya. Ya, gitu ya. Yang makan jengkol hati-hati ya. Indonesia. Tepuk Milagros. Tepuk Milagros keren. Oke, tepuk tangan buat
Oke. Itu bisa dilihat ya teman-teman ya. Patah-patah nggak? Patah-patah nggak? Patah-patah. Tapi Enggak. tapi Lancar. Tapi bisa Enggak, Patah, lancar, patah. lancar. Oke, oke, lancar ya. Nah, itu kurang lebih nanti teman-teman gitu. Jadi saya kasih contoh di e-booknya. Jadi tinggal lihat dulu, bisa dipraktekkan. Nah, simpelnya tadi gitu ya teman-teman ya. Kan kalau Pak Zamil Azzi ini kan pakai nama klien. Nah, kalau teman-teman mau pakai versi saya, kita nggak usah pakai nama klien. Jadi kita bilang aja, saya mau ajak kita untuk tepuk semangat. Tepuk semangat ada 3, tepuk semangat 1. Contohnya kalau teman-teman nonton badminton, kalau saya bilang Indonesia, tepukannya kayak gimana? Prok, 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 prok. Kan gitu kurang lebih ya. Nanti mereka nyontoin tuh, oke, coba tepuk semangat 1. Prok, 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 prok. Oke, kalau saya bilang tepuk semangat 2, prok, 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 prok. Push boleh, yes boleh. Itu teman-teman variasi aja. Boleh pakai kayak Pak Zamil Azeni, yes, boleh. Kalau saya bisa pakai us juga bisa. Atau bisa pakai oke juga boleh. Oke, itu boleh. Jadi tinggal improvisasi aja teman-teman. Senyamannya dan seserunya teman-teman kayak gimana. Nah, tepuk semangat 3, ini biasanya lebih mengagetkan. Kayak tadi kan contohnya kan, prok, 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 ya. Prok, 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 ya. Nah, itu tepuk semangat 3. Udah, baru kita mainkan ya. Oke, semuanya tepuk semangat 1. Ya, tepuk semangat 2. Prok, 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 yes. Oke. Prok, 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 yes. Yes. Tepuk semangat 3. Prok, 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 ha. Ah, itu nanti kita tinggal mainkan tuh. Tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, tepuk semangat 3, cek konsentrasi. Plus, biasanya kalau udah beberapa kali mainin kan akan bosen kan. Kita naikin challenge-nya. 2 instruksi. Tepuk semangat 1 dan 2. Tepuk semangat 3 dan 1. Nah, terus kalau udah beberapa kali pakai, naikin lagi challenge-nya, improvisasi. Sekarang kita 3 instruksi ya. Tepuk semangat 1, 2, 3. Tepuk semangat 2, 1, 3. Tepuk semangat 3, 3, 3. Nah, itu akumulasi teman-teman untuk keseruannya tuh. Dari seru, seru banget, banget, banget. Itu biasanya teknik improvisasi. Nah, kan kalau tadi Pak Zamil ini kan sebagai trainer ya, jadi nggak perlu banyak improvisasi. Tapi kalau posisinya kayak saya, misalnya seorang ice breaker yang memang ada waktu khususnya, saya nggak bisa tuh pakai ice breaking sesingkat itu. Karena mungkin durasinya kan 10 menit kan. Nah, agak susah kan durasi 10 menit kalau misalnya saya nggak improvisasi. Oke, yang kedua nih, ada tepuk pagi, siang, sore, atau malam, atau bisa pakai tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Contoh ya, kalau saya bilang tepuk 1, teman-teman tepuk sekali. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Itu ya, tepuk 1, 2, 3. Dan kalau saya bilang tepuk setengah, teman-teman tepuk tapi nggak kena, kasih suara, oe. Nah, itu buat bercandaan saya tuh biasanya tuh. Oe. Oke, coba tepuk setengah, oe. Tepuk setengah, oe. Oke, sekarang baru kita kasih instruksi kan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2. Nah, itu kan biasanya kan banyak yang salah kan. Nanti kalau udah banyak yang betul, teman-teman bisa kasih instruksi tambahan tuh. Kalau nggak ada kata tepuknya, nggak tepuk tangan. Nah, itu biar tambah seru lagi tuh. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Nah, kan nggak ada kata tepuknya kan? Jadi nggak tepuk tangan. Nah, itu contoh permainannya. Oke, nanti saya jawab ya Kak Ima ya. Oke, itu contoh ya. Nah, itu juga tinggal diganti kata-katanya aja teman-teman. Tepuk pagi, tepuk siang, malam sama aja. Jadi tepuk pagi itu tepuk sekali, tepuk siang tuh 2 kali, tepuk malam 3 kali. Itu nanti dikondisikan aja. Itu contoh hard ice breaking. Nah, ini ada beberapa ya teman-teman contohnya. Nanti ada di e-book saya. Jadi ada tepuk semangat 1, tepuk 1, 2, 3 dan setengah, tepuk komando, tepuk dirigen, dan tepuk din-din, pa din-din. Oke. Terus juga ada hard ice breaking yang lainnya. Contohnya adalah brain gym. Ini teman-teman ada yang pernah nyoba senam otak? Oke, kalau belum ada yang nyoba, kita praktekin bareng-bareng. Saya punya 5 gerakan sederhana. Jadi silakan diikuti bersama ya. Yang pertama gampang, tangannya seperti ini dulu teman-teman. Lalu yang kedua, jempol tangan kanannya dikeluarkan. Oke, selanjutnya tangan kirinya keluarkan kelingkingnya seperti ini. Sip. Sekarang hitungan ketiga dibalik ya. 1, 2, 3. Yang kiri jempol, yang kanan kelingking.
1, 2, 3 balik lagi. 1, 2, 3 balik lagi. Oke, kita coba dulu ya bareng-bareng ya. Ini gerakan pertama dulu. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa, Kang Waktua bisa? Satu. Bisa. Coba pelan-pelan ya. Kalau udah lancar kita gerakin. 1, 2, 1, 2. Oke. Oke, itu gerakan pertama. Gerakan kedua gampang, tangan kanannya kayak nembak pistol, tangan kirinya angka 2. Ya, siap. Sekarang dibalik. 1, 2, 3, door. 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 Oke ya. Oke. Itu gerakan kedua. Gerakan ketiga, tangan kanannya pukul-pukul, tangan kirinya maju mundur. Oke. Oke, sekarang kalau udah gantian, kirinya pukul-pukul, kanannya maju mundur. Jangan atas bawah ya, maju mundur. Maju mundur. Nah, kayak bunyi mas tuh betul. Oke, sip, udah. Itu gerakan ketiga. Gerakan keempat. Yang kanannya diputar ke depan, kirinya putar ke belakang. Sekarang digabungin. 1, 2, 3. Kanan ke depan, kiri ke belakang. Yo. Saya. Gantian terus kalau bisa. Sip. Gerakan terakhir. Yang kanan pegang hidung, yang kiri pegang kuping kanan. Tepok. Gantian, dibalik. Tepok, dibalik. Tepok, dibalik. Nah, itu contoh ice breaking. Kalau udah lancar semua biasanya bisa pakai lagu, teman-teman. Nah, jadi tergantung kondisi aja nih. Kalau waktunya panjang, praktekin dulu kayak tadi. Bisa habis itu pakai lagu, kita gerakin bareng-bareng pakai gerakan 5 gerakan yang tadi gitu. Terus biasanya saya jokesnya itu kalau misalnya pada nggak bisa atau susah saya bilang ini adalah senam otak. Biasanya kalau yang nggak bisa itu namanya nggak punya apa, Otak. itu bercandaan aja biasanya ya. Jadi bikin suasana jokes-jokes ringan aja gitu. Oke, itu contohnya. Nah, ini ada hitungan semangat, komuni gaya dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa lihat aja di e-booknya, ada contohnya juga, jadi nggak usah bingung, karena saya yakin teman-teman juga sepakat, kayaknya belum pernah ada deh buku ice breaking yang ngasih link ke saya ya. Jadi saya kayaknya, kenapa saya bikin juga karena buat contekan saya juga sebenarnya. Karena kan saya akan selalu ngisi ice breaking kan, jadi saya biar nggak bingung, kalau ngisinya biar nggak bosen juga, jadi saya selalu update di file saya. Nah, daripada saya update buat sendiri, kayaknya saya bisa berbagi juga. Nah, ini juga ada ice breaking berpasangan, teman-teman. Ini juga nggak kalah seru. Biasa dipakai bareng-bareng. Nah, ini nanti teman-teman bisa tonton misalnya nih ya. Kita contoh satu ice breaking berpasangan nih, masih ada waktu. Ingat ya, linknya jangan pakai tanda kurung. Jadi langsung aja bit.ly. Cara pakainya langsung pakai bit.ly. Terus nanti copy aja atau nggak ketik manual juga nggak masalah. Pastikan jangan ada yang salah tuh ketiknya ya. Jadi sesuai tulisannya font kecil ya font kecil. Nah, cara backsound untuk ice breaking nanti saya jawab Pak Lauren ya. Oke, contoh nih ice breaking Jaka Jaya. Ini kebetulan saya pakai juga buat sesi ice breaking khusus untuk acara Jenderal Imigrasi. Nanti boleh mampir ke YouTube saya ya. Sekalian promosi nggak apa-apa lah ya. Oke. Kan? Jadi tentukan siapa yang jadi jaya. Di jaya, siapa yang jadi jaka. Jadi kita akan bermain. Ada 2 orang kan? Jadi tentukan siapa yang jadi jaya, siapa yang jadi jaka. Yuk, silakan. Udah ya, saya absen. Yang jadi jaka angkat tangan. Jaka. Yang jadi jaka angkat tangan. Oke. Yang jadi jaya angkat tangan boleh? Oke, kalau udah ada ya. Oke, sekarang saling berhadapan, posisi tangannya seperti bersalaman tapi nggak kena. Gini Nah, ya. seperti ibu betul bu, berpasangan tapi nggak kena ya. Nah, betul.
seperti bersalaman tapi nggak kena. Oke? Nanti yang saya sebut namanya, dia nepok, yang nggak disebut dia menghindar. Oke, kita latihan dulu, siap? Ya, posisi dulu dong, ke posisinya masing-masing, siap? 3, 2, 1, Jaka! Oke, kita coba dulu ya. Oke, sampai paham dulu nih ya, sampai paham dulu, siap. Oke, kembali lagi ke posisinya, oke. Yang saya sebut dia nepok, yang nggak disebut dia menghindar. Oke, kita latihan lagi, siap. Posisinya seperti bersalaman tapi nggak kena, 1, 2, 3, jaya! Ya itu contoh teman-teman ya, jadi instruksinya tadi berpasangan, terus nanti tentuin siapa yang Jaka, siapa yang Jaya. Ini juga bisa dipakai siapa yang mau jadi apel atau anggur, bisa juga hitam hijau, bisa juga abu-abu, bebas. Yang mana aja sama aja, cara mainnya juga sama, nggak beda. Nanti posisinya seperti ini, saling berhadapan, setelah itu ditentukan kan, yang mana jadi Jaka, yang mana jadi Jaya. Nanti kita siapa yang kita sebut, dia mukul tangan temannya, yang nggak disebut dia menghindar. Begitupun sebaliknya. Nah, nanti main 3 ronde teman-teman nih. 3 ronde bisa, atau kalau saya biasanya kalau udah mulai paham habis pemanasan, saya mainkannya dengan sebuah cerita. Jadi saya bikin cerita tentang Jaka dan Jaya. Nah, sama teman-teman juga misalnya mau pakai apel anggur nih. Bisa aja ngarang cerita. Pada suatu pagi, Budi dan ibunya pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan. Nah, ketika melihat ada buah nih bulat-bulat kecil, si Budi bilang, "Mama, aku mau beli apel dong." Nah, itu kan bisa tuh apel, nanti nepok, anggur ngindar. Jadi nanti itu kondisional aja. Nah, untuk yang lainnya juga nanti bisa dilihatnya di e-book aja, karena kita nanti kayaknya akan ada sesi tanya jawab. Nah, ini juga yang tadi saya bilang nih ya, ada ice breaking yang memang sifatnya itu kita nggak perlu banyak ngasih instruksi. Jadi kita bisa ngajak audiens itu lebih banyak bergerak dengan menggunakan media video, teman-teman. Ini juga bisa nih. Nah, cuman paling note-nya adalah, tolong teman-teman cari video yang memang gerakannya itu nggak ribet. Pertama, yang sederhana aja. Yang kedua, jangan juga yang terlalu bikin capek, teman-teman. Kenapa Mas Isan? Kok kayak gitu? Pertama, kalau yang ribet gerakannya, audiennya susah ngikutinnya, kasihan. Kita juga mau nyontoin juga susah, itu pertama. Yang kedua, kenapa jangan yang bikin capek Mas Isan? Teman-teman, tujuan ice breaking itu kan adalah kita ngebantu pemateri ya. Jangan sampai ice breaking-nya capek sama kita. Nanti ketika pemateri masuk nih, misalnya Pak Abri ngisi public speaking, sama saya ajak goyang-goyang, peserta udah capek. Kan bukannya seger malah ngantuk. Itu, jangan sampai kayak gitu teman-teman. Nah, saya mau kasih salah satu contoh, salah satu ice breaking yang kita pakai media video ya. Sekarang semoga nggak patah-patah ya. Nih kayaknya saya buka lewat file aja biar lebih. Oh, salah sebentar. Sorry. Jadi ini ada salah satu video yang bisa dipakai dan juga udah saya cantumkan sih di e-booknya. Ini saya biasa pakainya nih untuk pemanasan. Jadi mereka nggak perlu diri, cukup duduk aja dan bisa menikmati ice breaking-nya cukup dengan duduk di kursinya masing-masing. Tapi enjoy juga. Nah, oke nih. Semoga nggak patah-patah. Ini teman-teman ikutin ya, biar nggak ngantuk dan biar seger juga. Oke, kita play. All right, this was nice and fun. We had fun putting it together. I have Nishi and Kiara with me. Let's go. Tap. Clap, clap. Open. Good. All right, we're gonna keep the hands the same. We're gonna change the feet. Take it out. 4.
open. All right, we're gonna have a change here. Rock. Good. Up, then down. Rock. Up, down. Shine. Good. Nice and smooth. Rock it out. And up. We're gonna start from the top. Udah ya, contoh aja ya, itu salah satu ice breaking menggunakan media video, cuma tadi syaratnya adalah yang mudah aja teman-teman, dan yang kedua jangan terlalu yang banyak menguras energi audiens, kecuali itu sesi terakhir teman-teman. Ini teman-teman pemateri udah habis materi nih, Mas Isan sebelum ditutup ice breaking dong, nah itu terserah deh, teman-teman mau bikin capek, mau bikin sepecah apa terserah. Tapi kalau untuk sesi misalnya setelah makan siang, saat coffee break, itu jangan pakai yang terlalu banyak menguras tenaga. Kita yang simple-simple aja tapi bikin pecah. Itu untuk sesi ice breaking yang menggunakan media video yang bisa nanti teman-teman pilih atau praktekkan bersama. Oke, mungkin itu aja untuk sesi kali ini. Kita buka pertanyaan dulu aja, 3 pertanyaan aja ya. Nanti masih ada beberapa slide yang pengen saya jelasin sama teman-teman. Silakan Pak Bre untuk bantuannya. Oke, baik. Luar biasa ya, teman-teman. Ini saatnya mungkin ada yang perlu teman-teman minta penjelasan lagi. Dan di chat ada 2 penanya dan teman-teman bisa langsung nanti ya. Langsung. Saya bacakan dulu. Boleh. Ada pertanyaan dari Kak Imai ya. Jika ice breaking tepukan, sebentar ini ya. Ini sudah. Ini. Jika ice breaking tepukan ini biasa dipakai saat event acara apa saja, Kak, gitu. Selain outbound mungkin ya. Silakan, Kak Oke, baik. Isan. Terima kasih, Pak Bre. Oke, terima kasih, Kak Imai, pertanyaannya. Untuk ice breaking tepukan, itu sebenarnya bisa untuk sesi, untuk event apa aja, Kak Imai ini. Training bisa, saya juga biasa pakai training, cuman biasanya di awal kalau saya, gitu. Tapi baik lagi nih, audiensnya siapa dulu? Kalau saya sih biasanya pakai tepukan ini, kalau audiensnya memang masih nggak nyampe, ya usia 40 masih oke sih. Tapi ini kayaknya cukup bisa diterima sih Kak Ima. Cuman tadi syaratnya adalah reasonnya aja dikuatin teman-teman. Kan kayak tadi tepuk semangat, reasonnya adalah baik untuk membuat suasana kita lebih semangat, saya mau ajak kita dengan tepuk semangat. Oke, saya contohin ya, kalau saya bilang tepuk semangat 1, semuanya tepuknya seperti kita nonton badminton kayak gimana, Indonesia, tepuk. Jadi bisa dipakai untuk event apa aja. Saya juga pernah pakai acara-acara ke-17-an, tadi pagi saya pakai. Jadi bener-bener ini tepukan tuh lebih mudah diterima sih, Kak. Tapi tadi tepukannya nggak semua tepukan ya, tepuk semangat bisa. Contohnya kan tadi Pak Zamil Azaini kan lagi ngisi training yang pesertanya ribuan, mungkin itu tadi lebih banyak daripada saya, masuk kan? Atau juga tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 juga bisa gitu. Cuman memang nggak semua jenis tepukan bisa dipakai. Makanya saya tentuin tadi cuma 2 itu aja atau hanya 3. Karena tadi audiens kita kan mungkin kalau dewasa nggak bisa semuanya nerima tepukan yang modelnya kayak tadi. Tepuk semangat. Semangat. Nah itu untuk anak SD, TK itu masih masuk. Tapi untuk dewasa enggak. Tapi kalau so far untuk acara apapun masuk untuk ice breaking yang sudah saya selektif buat ada di playbook nanti yang teman-teman akan terima. Jadi itu intinya udah siap pakai untuk acara apapun sih Kak Imai. Mungkin itu aja jawabannya. Dan Pak Bre silakan dilanjut. Baik, gimana Kak Imai? Baik. Ya baik, terima Berikutnya. kasih Kak atas penjelasannya. Thank you Kak Oke. Imai. Baik, ini ada dari Kak Lauren ya. Cari backsound untuk ice breaking mungkin maksudnya ya. Gimana Kak? Oke, kalau untuk backsound nih Pak Lauren, jadi kata kuncinya tuh biasanya bisa di YouTube ya. Happy song bisa, atau uplifting sound bisa.
Nah, itu bisa tuh biasanya kata-kata itu karena itu musik-musik yang memang bikin suasananya tuh lebih meriah gitu. Atau kalau misalnya pengen yang agak goyang-goyang juga bisa pakai misalnya dangdut remix gitu. Itu juga bisa. Jadi bisa pakai happy song, uplifting sound atau juga dangdut remix itu juga bisa dipakai keywordnya untuk di YouTube biasanya gitu. Sip, lanjut Pak Bre. Oke, baik. Ada dari Kang Rizky untuk ice breaking di saat siang hari, bagaimana ya? Nah, itu untuk siang hari tadi tinggal milih aja Mas Rizky, nggak usah khawatir. Jadi nanti di playbook saya tuh udah aplikatif, tinggal ditentuin aja Mas Rizky mau bawain yang modelnya kayak gimana. Tinggal pilih salah satu aja comot, bebas mau yang mana aja, karena itu udah terbukti dan saya aplikasikan semuanya. Itu bisa dipakai di awal boleh, di siang boleh, setelah coffee break boleh, semuanya bisa. Mau dia kalau habis makan siang sih bisa tadi tuh kita ajak yang bergerak juga boleh, tapi yang simpel-simpel aja, nggak usah yang terlalu banyak pergerakan. Oke. Ada tanggapan Mas Rizky? Ya, jadi kita ngatasi untuk dari gini. Kalau kita ngasih sebelumnya kan ada pemateri dulu ya, pemateri. Setelah pemateri itu kita ternyata dilempar ice breaking kita di sesi penutupan. Biasanya untuk audionya itu kan sudah capek, sudah nggak konsen, kepingin segera angkat kaki. Lah kita ngasih ice breakingnya supaya mereka tetap konsen ke kita karena sudah sesi pertamanya sudah mereka lalui materi mungkin sudah jenuh atau sudah nggak fokus lagi. Kemudian kita dimasukin untuk ice breaking supaya si audio ini tetap fokus ke kita gimana ya? Nah, Oke, ya. sip. Pak Pri boleh bantu saya kayaknya kurang jelas deh ini. Tadi saya juga lagi nggak ini. Suaranya ini Mas Rizky Ya, nggak ya. keganggu. Sudah jelas? Ya boleh ya, silakan. Sudah jelas. Iya. Sudah jelas ya. Jadi gini, kalau kita ice breaking di waktu sesi penutupan kan biasanya katakan gini, pemateri si audien ini sudah mengikuti materi di awal, kemudian kita ice breakingnya di akhir. Biasanya untuk audien itu kan sudah tidak konsen lagi, sudah tidak fokus, kepingin angkat kaki dari tempat itu. Terus kita supaya menarik si audien ini agar kita fokus ke ice breaking yang kita berikan gimana? Oke. Sip. Oke. Saya nangkap. Oke, makasih Mas Rizky. Nah, ini buat ice breaking penutup ya, Mas Rizky ya. Nah, pertanyaan sih pertama gini, Mas Rizky di awal tapi udah ngasih ice breaking di awal. Belum. Kalau cuma di materi dulu. akhir emang agak berat sebenarnya. Jadi biasanya tuh kalau mau taruh di akhir tuh saya kan selalu request tuh saya harus dikenalin dulu di awal gitu biar nanti si audiens ini tetap tahu kalau ada saya mau ngapain gitu. Nah, kalau misalnya Mas Rizky bener-bener cuma ditaruh di akhir nih buat ice breaking nih, sebenarnya agak berat Mas Rizky gitu. Tapi bisanya tadi masuk langsung show off gitu. Langsung misalnya jadi center of attention itu yang agak berat sih sebenarnya sih. Jadi masuk pakai langsung teriak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya abis dengerin materi nih. Semangatnya udah mulai turun, tapi sebelum pulang saya mau kasih kita sedikit peregangan nih biar nanti pulangnya makin seger, makin semangat. Jadi sebenarnya sih bisa-bisa aja Mas Rizky, cuman ya tadi tinggal Mas Rizky cari reasonnya aja, alasannya apa Mas Rizky mau ngasih mereka ice breaking gitu. Itu sih sebenarnya kuncinya tetap di reason sih Mas. Kalau reasonnya kuat, Mas Rizky mau ngasih apa aja, audiens sebenarnya ngikutin gitu. Yang cocok tipe ice breaking yang seperti apa Yang ya? cocok kalau buat closing biasanya pakai yang goyang-goyang Mas. Jadi pertama misalnya Mas Rizky, jadi nggak usah banyak yang udah nggak bisa diajak pergerakan yang kayak tepuk 1, tepuk 2 nih. Biasanya tinggal pilih aja nih Mas Rizky nih. Pilih salah satu dari sini buat goyang-goyang. Kalau saya biasanya pakai goyang kewer-kewer buat penutupan. Kalau bener-bener itu udah closing ya. Jadi saya masuk. Oke Bapak Ibu, sebelum kita pulang, saya mau ngajak kita terakhir untuk bersenang-senang bersama. Boleh ya? Jadi langsung main cepet aja tuh. Gak usah banyak basa-basi. Oke, kalau boleh, yuk semuanya kita bangun. Siap-siap, kita pemanasan dulu. Boleh, 1, 2, 3, udah siap? Oke, panitia, videonya udah main? Udah siap? Oke, siap. Kita ikuti bersama-sama. Mainkan. Udah. Jadi langsung temponya nggak banyak basa-basi. Kenapa? Karena udah mau pulang. Jadi biasanya langsung kasih ini aja video nih Mas Rizky nih. Langsung tampilin video, goyang bareng-bareng, udah pecah, pulang berkesan deh. Gitu. Biasanya kalau saya ya. Mungkin selain itu ada alternatif lain
Selain goyang, mungkin dibuat pantun-pantun ringan gitu. Kalau selain goyang, sebenarnya bisa pakai berpasangan juga bisa, atau bisa pakai yang ini, maaf, yang ice breaking yang modelnya seperti ini. Ini Kalau bisa. pakai pantun bisa nggak Mas Ihsan? Itu pasti bisa Penutup. kan closing kan. Ini juga bisa nih Mas Rizky sebenarnya yang ini. Ini kan banyak gerak ya. Contoh opposite jam, jadi ngajak lompat-lompat itu bisa. Halo-halo Bandung juga bisa. Jadi mainnya nanti tinggal tepuk tangan, tepuk satu, dua, tiga. Instruksinya sih kalau kalau saya bilang satu, tepuk ke depan kayak gini. Kalau kayak saya bilang dua, tepuk ke kanan. Kalau saya bilang tiga, tepuk ke kiri. Instruksinya adalah satu, dua, satu, tiga. Satu, dua, satu, tiga. Nanti udah beres nyanyi bareng-bareng deh. Halo-halo Bandung bisa atau pakai lagu yang lain juga bisa. Jadi intinya pakai yang hard as breaking sih. Kalau ditanya alternatif lain ada nggak ada. Cuman pakai tinggal hard as breaking Mas Rizky. Tinggal dipilih aja sih sesuai dengan pembawaannya Mas Rizky cocoknya yang mana. Tuh sih. Siap. Oke, baik. Sip, Terima sip, kasih sip. penjelasannya. Tinggal boleh satu lagi kayaknya Pak Bre. Terima kasih. Iya. Ini dari Kak Eka Yana. Saya kadang membuat pantun masih susah untuk nyambungin. Apakah ada tips dan trik supaya lebih mempermudah? Nah, kalau susah nyari pantun nih saya kasih tips ya. Karena saya juga kadang susah juga sih. Nih, saya kasih tips dari Google ya. Jadi teman-teman kalau bingung, kalau saya biasa nyari ujungnya dulu. Ujungnya saya mau ngomong apa. Nanti baru saya cari pembukaannya. Rima awalnya. Nah, biasanya saya kayak gini teman-teman. Udah dapet nih kayak tadi nih. Saya mau ngomong, saya jangan tegang-tegang. Oke, udah dapet. Di Google Chrome tinggal cari aja teman-teman. Kata kan masih ada kan kata berakhiran ang tuh. Jadi cari langsung di Google, tinggal cari kata-kata yang bisa dipakai untuk menyambungkan pantun kita. Nanti keluar kayak gini tuh. 100 kata berakhiran kata ang. Nah, udah nggak pusing lagi deh, tinggal pilih aja. Tinggal pilih nanti sesuaikan sama yang ingin kita sampaikan. Kayak tadi kan saya bisa tegang-tegang nih. Saya butuh awalannya nih, rima awalnya. Ini tinggal teman-teman pilih aja. Gitu. Lebihnya ya latihan merangkai kata sih, cuman saya ngebantu untuk pilihan rimanya aja nih. Karena biar cocok kan rima ya, rimanya biar gampang nemu ya di Google aja. Cuman gitu, carinya tinggal kata berakhiran apa, misalnya mau ngomong apa. Gitu. Itu untuk tips buat bikin pantun biar ini. Games itu juga masuk ice breaking ke Ang. Termasuk ice breaking juga sebenarnya. Oke, satu lagi deh Pak Bre, kayaknya masih banyak. Terakhir Oh lagi. iya. Ya, ini Kak, ini apa ini? Kak pernah Kak saat ngelempar ice breaking, responnya tidak ada expected. What do you do to tackle that? Yes, Insya Allah. Ya, Ini dari Kak Hanan ya. Kak Hanan, thank you Kak Hanan. Nah, tadi saya bilang, gimana caranya biar ice breaking kita itu diterima. Saya selalu kuatin di sini Mas Anang nih. Di teknik 5 on ini, biasanya tuh orang nggak nerima tuh karena kita langsung ini nih, langsung introduction. Gitu. Jadi langsung kucuk-kucuk masuk nih. Contoh nih, saya nggak kenal sama teman-teman bilang, oke teman-teman kita tepuk semangat yuk. Nah, kan orang, siapa nih? Kok tiba-tiba ngajak tepuk semangat? Ya. Jadi langsung orang mikir langsung ada mental block tuh di situ tuh. Blocking langsung. Ngapain tepuk semangat? Emang lu siapa gitu lah bahasanya ya. Nah, makanya saya biasanya kuatin di sini atau di awal nih teman-teman. Di awal juga nih saya jadi poin penting buat saya nih. Saya manfaatin di sini. Saya bangun koneksi dulu sama audiens. Nah, biasanya saya tuh kalau bangun koneksi sama audiens tuh saya biasanya pakai perkenalan nama. Contoh ya, saya masuk nih kan, senyum, saya salam nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tergantung acaranya ya. Kalau acaranya bukan acara yang outbound tuh saya nggak bakal teriak-teriakan, tapi saya semut aja. Contoh misalnya saya mau masuk pakai smooth ice breaking nih di awal nih, pakai pantun dulu di awal bisa, atau saya biasanya double nih, pakai perkenalan nama sama pantun. Kalau perkenalan nama biasanya pakai plesetan. Contohnya kayak gini. Halo semuanya, salam kenal. Saya Muhammad Ihsanul Kamil.
Kata orang tua saya, nama saya diambil dari bahasa Arab. Muhammad artinya terpuji, Ihsan artinya kebaikan, dan Kamil artinya sempurna. Jadi banyak yang bilang saya manusia yang terpuji karena kebaikan yang sempurna. Itu saya biasa kayak gitu dulu tuh. Kan orang langsung, wih namanya bagus keren. Nah itu saya bisa mancing dari situ tipis-tipis tuh. Nanti saya bilang, saya senang banget hari ini bisa ketemu sama teman-teman yang luar biasa. Saking senangnya saya mau kasih pantun nih boleh. Nah itu reason saya tuh. Saya masukin reason saya. Saya mau ngasih pantun karena saya senang ketemu sama teman-teman. Gitu. Sebenarnya sih simpelnya gitu. Simpelnya kita bangun koneksi sama audiens dulu. Yang kedua ini nih. Pastiin reasonnya sih kalau saya. Kalau sama orang dewasa reasonnya kuat, pasti diterima. Karena contohnya teman-teman lihat kan video tadi yang Jaka Jaya kan. Teman-teman bayangin teman-teman, saya ngisi ice breaking di levelnya tuh bukan karyawan. Maksudnya itu ada sekretaris daerah semuanya kumpul di situ. Ada Pak Dirut tuh ikut ice breaking sama saya. Gimana caranya bikin direktur utama mau ikut ice breaking sama bocah kayak saya? Nah, itu kan agak susah kan. Nah, tapi yang pasti tadi butuh reason, ya 5 on-nya dikuatin aja sih paling. Mungkin itu aja sih, Mas, buat jawaban yang bisa saya kasih ya. Mungkin sebelum saya tutup, saya izin kasih sedikit penutup nih, Pak Bre, boleh ya? Silakan, Kak. Oke, Pak Bre, kasih. Oke, sebelum saya tutup nih, teman-teman, makasih buat udah gabung hari ini. Dan seperti yang saya bilang, jadi saya mungkin nanti akan kasih teman-teman yang hadir hari ini sekitar 26 orang untuk bisa mendapatkan playbook ice breaking yang sudah saya siapkan. Kurang lebih gambarannya kayak gini teman-teman ya. Jadi nanti ini ada beberapa ice breaking yang sudah saya siapkan. Contoh-contohnya. Dan juga bedanya dengan buku ice breaking yang lain. Nanti di beberapa ice breaking yang mungkin butuh contoh. Nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman nih. Link simulasi. bit.ly_cek konsentrasi. Atau teman-teman bisa scan juga. Tinggal pilih aja. Teman-teman mau ketik di Google Chrome pakai bit.ly boleh. Atau scan-nya juga boleh. Nanti langsung muncul ke video yang akan jadi contoh teman-teman mainkan untuk ice breaking-nya. Paling pesan saya adalah teman-teman silakan dicontoh dan pastiin juga mainkan dengan teknik 5 on yang tadi saya sharing teman-teman. Biar apa Mas Ihsan? Biar teman-teman beda dari ice breaking yang lain dan juga biar ice breaking yang teman-teman mau bawakan itu nanti bisa kemakan sama audien, bisa diterima sama audien. Itu untuk playbooknya. Jadi nanti buat yang mau tinggal chat admin aja ya, kan ada nomor admin ya di grup ya. Nanti chat aja, nanti admin akan kasih tahu cara dapetinnya kayak gimana. Oke, mungkin untuk itu bagi malam ini atas semua yang saya sampaikan pada malam hari ini semoga bermanfaat. Semoga juga pertemuan kita hari ini selalu menjadi awal yang baik buat kita semua yang jadi trainer nanti semoga jadi punya bahan stok ice breaking yang banyak. MC juga sama, jadinya nggak linglung kalau disuruh ngisi waktu buat ngisi ice breaking atau untuk mengeluarkan waktu. Dan tentunya semoga kita bisa saling follow-followan, bisa follow Instagram saya di ihsankamil.mc buat teman-teman semua. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong tepuk tangan untuk Kak Ihsan Kamil, teman-teman. Ini sharing yang luar biasa ya. Dan sudah jam 21.11, saya lihat wajah-wajahnya masih menyala ini. Dan teman-teman, ini ada sebuah trik yang sangat bagus, formula yang sangat bagus, sehingga kita bisa mengemas ice breaking itu betul-betul efektif atau kemakan ya. Ada 5 on. 5 on tadi apa teman-teman? Silakan. Introduction. Reason. Kemudian introduction, introduction. action, simulation, sama Action dan improvisation. improvisation. Luar Saya biasa. udah lupa aja ya, belum besok. Dan tentunya sebelum kita membawakan ice breaking, kita harus dipercaya dulu. Maka kemudian bangun trust, bangun raport di audiens itu. Dan terima kasih, ini betul-betul luar biasa dan termasuk peserta yang diantaranya adalah yang paling banyak ini teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Kang Ihsan tadi itu memberikan sebuah semangat baru bagi kita, lebih percaya diri dan mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk bisa membangun suasana di kegiatan
pelatihan, di kegiatan pertemuan. Terima kasih, dan tentunya ini terselenggara dengan baik berkat dukungan dari PIC yang sudah memfasilitasi sehingga Zoom kita ini berjalan lancar. Untuk semuanya, teman-teman yang luar biasa, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Kita foto dulu Pak Bre. Alamin. Foto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu teman-teman sebelum pulang ya. Oh iya. Kita foto dulu yuk. Oke, silakan nyalain kameranya teman-teman semua. Wah, Mas Tauren nih jalan-jalan terus nih Mas Tauren nih. Oke, yuk nyalain kameranya, bisa nyalain kameranya, kita foto dulu ya buat berjumpa kita malam ini. Siap. 1, 2, 3. Oke, bebas boleh. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Selamat istirahat dan sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.